Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa untuk berbincang kembali tentang wewangi tuntunan Nabi. Nah, dulu kita sempat berbincang tentang za'faran. Nah, kemudian sempat kita singgung tentang khuluq. Nah, Ustaz Fawzil Azim, sebenarnya apa beda mendasar antara khuluq dengan za'faran? Ya, ini menarik sekali karena seringkali orang menyamakan antara khuluq dengan za'faran. Tidak terlalu salah, tetapi juga tidak sepenuhnya tepat. Apa bedanya? Kalau disebutkan itu za'faran, itu maknanya ialah parfum yang memang murni berasal dari za'faran. Di sini contohnya ini adalah za'faran, dan kemudian ini juga za'faran. Ini za'faran abiyat. Ya. Za'faran abiyat yang walaupun warnanya agak kekuning-kuningan ya. Tapi itu za'faran abiyat. Nah, yang disebut sebagai za'faran, parfum za'faran, ini juga za'faran, tapi za'faran malaki. Jadi za'faran yang memang lebih elegan dibanding ini, dan kalau dipakai apalagi yang tingkatannya di atasnya ini cocok dipakai oleh perempuan. Kenapa? Tampak warnanya tersembunyi baunya. Tapi kalau yang ini baunya cenderung kuat sehingga menguar keluar. Jadi walaupun sama-sama za'faran, tetapi ini keterciuman baunya berbeda. Bukan berarti yang keterciuman baunya itu lebih dekat, lebih pendek, jadi intimate ya. Keterciuman baunya itu hanya sangat intim, tidak bisa tercium dari jauh. Itu bukan berarti lebih rendah, tidak. Bahkan yang semakin baik za'faran itu semakin dekat keterciumannya, bukan semakin menguar jauh. Jadi kalau ada yang pakai menyebutkan ini za'faran kok kemudian baru masuk ruangan sudah tercium semua dan bikin orang kaget itu patut diragukan. Nah, jadi tadi saya ulangi lagi, kalau za'faran itu memang dari Crocus sativus. Crocus sativus. Ya, nama Latin dari saffron itu. Kemudian diproses sehingga menjadi parfum sesuai dengan tingkatannya. Baunya bisa berbeda-beda, bisa dicek. Yang abiyat ini lebih elegan, mirip-mirip yang malaki ini. Mirip-mirip yang malaki. Nah, nanti bisa dicoba bandingkan itu. Masya Allah. Saya coba satu ini ya. 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 Ini yang abiyat. Abiyat. Ini sama-sama benar-benar sepenuhnya dari za'faran. Betul-betul dari saffron, dari za'faran. Jadi yang za'faran yang murni ya, dari Crocus sativus. Loh, bukannya merah. Memang seringkali yang disebut itu adalah yang merah. Terutama ketika membahas al-masbuh. Yakni kerudung yang dicelup dengan menggunakan za'faran sehingga tampak warnanya merah. Akan tetapi za'faran itu juga ada yang warnanya putih. Seperti apel ada yang merah, ada yang hijau begitu ya. Tapi tetap dari za'faran. Nah, jangan keliru dengan kunyit. Kunyit. Karena dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia seringkali orang menyamakan parfum za'faran itu atau bahkan khuluq itu sebagai kunyit. Misalnya ada yang menerangkan bahwa khuluq itu adalah kunyit yang dicampur dengan parfum. Padahal itu berbeda lagi. Di masa dinasti Abbasiyah ada parfum yang memang dibuat bahannya itu antara lain dari kunyit. Turmerik. Bukan Crocus sativus. Karena memang warnanya agak mirip ya. Ya, agak mirip. Walaupun kalau kita perhatikan ya beda jauh. Nah, parfum yang menggunakan bahan antara lain menggunakan kunyit itu disebut sebagai abir. Saya belum melakukan penelitian lebih jauh apakah setiap yang disebut sebagai abir itu memang berbahan kunyit. Tetapi parfum yang berbahan kunyit dengan beberapa tambahan lain, ada mawar, ada yang lain itu kemudian dikenal sebagai abir, bukan khuluq. Lalu apa khuluq? Ini kan pertanyaan tadi berkenaan dengan khuluq. Dalam hadis kita banyak menjumpai gitu ya. Ada di antara sahabat yang kadang menggunakannya di jenggot, atau nanti kita menjumpai juga ada
sahabat yang sedang menunaikan ibadah haji atau umroh, dan pada pakaian ihramnya itu ada bekas khuluq, maka oleh Rasulullah SAW disuruh mencucinya sampai bersih. Nah, kembali lagi, jadi ada kemiripan. Lalu khuluq itu apa? Khuluq itu adalah parfum yang bahan pokoknya, bahan pentingnya za'faron. Za'faron, oke. Jadi contohnya umumnya bisa za'faron ahmar atau abiyat ini. Iya, betul. Terus dicampur dengan bahan yang lain. Nah, campuran pentingnya, jadi campurannya itu lebih dari satu, tetapi campuran pentingnya adalah mawar. Mawar. Ini membuat saya berpikir, di manakah kiranya waktu itu ya mawar itu banyak didapatkan. Kalau di Mekah kan dekat dengan Taif ya. Yang saya juga belum melakukan penelusuran lebih jauh. Sejak kapan mawar Taif itu muncul? Apakah memang dari dahulu? Tapi kalau kita menelusuri hadis-hadis berkenaan dengan parfum ini, kita menemukan muwarradan, yakni pakaian yang dicelup dengan mawar, itu menandakan mawar cukup akrab. Nah, kita kembali lagi pada khuluq. Jadi khuluq itu adalah parfum yang bahan pentingnya, bahan pokoknya adalah za'faron. Karena itu tadi saya sampaikan, tidak terlalu salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar ketika orang menyamakan khuluq dengan za'faron. Karena memang bahan pentingnya adalah za'faron. Kemudian khuluq itu dicampur dengan mawar. Apakah setiap khuluq itu berarti ada campuran mawarnya? Tidak, nggih. Sepanjang saya pelajari memang campuran pentingnya adalah mawar. Akan tetapi nanti ada campuran-campuran lainnya. Juga besaran apa menyebutnya ya? Komposisinya itu ya. Ya. Ada yang campurannya cukup banyak dan ada campurannya yang sedikit. Sebagaimana za'faron sendiri bertingkat-tingkat, maka khuluq itu pun bertingkat-tingkat. Ini ada yang khuluq ya, Ustaz ya? Ini khuluq. Warnanya mirip sekali ya. Nah, tapi nanti kita akan menemukan juga, cuma di sini tidak ada, khuluq yang warnanya cenderung kuning. Oh, berarti mendekati ke yang abiyat ini ya? Lebih kuning dari ini. Lebih kuning dari ya, ini. Tetapi tidak seperti ini. Ini kan mendekati merah ya, walaupun tidak semerah yang tidak semerah yang za'faron, atau malah mendekati za'faron yang malaki ini ya. Tapi nanti kita akan tahu bedanya itu ketika kita mencium baunya. Nah, lalu campuran apa saja yang bisa dipakai? Selain mawar, ada khuluq yang lebih kuat pengaruhnya. Ingat perbincangan kita sebelumnya juga mengenai za'faron. Ini bukan penjelasan dari hadis, tapi kita mengambil pelajaran kenapa sih kok za'faron itu begitu keras pencegahannya, khususnya bagi yang belum menikah atau bagi laki-laki yang sudah menikah tapi istrinya jauh darinya, tidak dekat dengannya. Kenapa sih kok begitu kerasnya? Karena di dalam parfum za'faron itu ada zat yang apabila terserap dalam tubuh, bukan tercium baunya. Jadi za'faron itu bukan terutama pada baunya, bukan terutama pada baunya. Meskipun za'faron yang paling baik itu ya baunya akan elegan, gitu ya. Tetapi za'faron itu terutama ada pengaruh dari zatnya ketika terserap ke dalam tubuh sehingga menjadikan seseorang itu lebih bersemangat kepada istrinya atau seorang perempuan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini bagusnya untuk perempuan itu akan lebih bersemangat ketika berada di dekat suaminya, atau bahkan ketika suaminya belum datang itu sudah bersemangat begitu ya. Nah, ini di antara faedah-faedahnya. Maksud saya ingin menjelaskan mengenai bahwa khuluq itu bertingkat-tingkat sebagaimana za'faron juga bertingkat-tingkat. Za'faron bertingkat-tingkat. Nah, yang menjadikan khuluq itu ada yang lebih rendah. Contohnya, kalau ada orang pakai za'faron tingkatan ini tingkatan yang cukup rendah di antara yang ada ini. Dan asli ya. Yang asli. Bukan berarti tidak ada yang lebih rendah lagi. Gitu. Ada yang lebih rendah lagi ya, yang mungkin karena sumbernya bahannya berbeda, tapi di antara ini adalah yang paling rendah. Nah, yang paling rendah itu ada kalanya sudah terlalu kuat bagi sebagian orang. Terlalu besar pengaruhnya, terlalu kuat efeknya. Maka orang itu mencari yang lebih ringan. Nah, yang lebih ringan, yang bisa menjadikan lebih bersemangat juga,
ini juga disebut khuluq, yakni za'faron dengan campuran mawar yang lebih banyak, atau nanti ada campuran yang lainnya lagi, sehingga tidak sekeras, tidak sekuat za'faron yang paling rendah, tetapi tetap memberikan pengaruh. Tetapi bagi sebagian orang, memakai za'faron semacam ini pun tidak terlalu berefek ya. Artinya ada pengaruhnya tapi tidak begitu kuat. Atau mungkin sudah sangat kuat, tetapi dia menginginkan yang lebih besar lagi, faedahnya lebih besar lagi, pengaruhnya, manfaatnya, maka za'faron itu selain ditambah dengan mawar, juga ditambah misalnya dengan waros. Oh, Waros ini termasuk satu di antara dua parfum yang dilarang kita pakai kalau kita mau mengambil miqat. Kalau kita mau mengambil miqat, saya pas umroh ya, dari Madinah kita mau mengambil miqat itu, ini saya mengatakan dari Madinah, bukan berarti hanya dari Madinah, karena saya biasanya kalau umroh dari Madinah dulu ya. Nah, itu kan kita disunnahkan memakai parfum. Disunahkan memakai parfum sebelum mengenakan pakaian ihram, sebelum kita mengambil niat untuk umrah itu. Kalau sudah mengambil niat untuk umrah itu kan kita sudah nggak boleh lagi pakai parfum. Sudah terlarang itu. Sampai tahalul baru boleh lagi. Tapi sebelum kita mengambil miqat itu kan kita disunahkan. Jadi artinya pada saat sebelum kita mengambil niat untuk umrah itu kan kita sudah disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Kecuali dua. Oh, disunahkan kecuali dua. Ya, za'faran dan waros. Oh. Nah, ini jangan dipakai waktu mau. Betul. Nah, penjelasan lainnya adalah za'faran, khuluq dan waros. Oh, gitu. Nah, tapi dalam hadis itu yang jelas disebutkan adalah za'faran dan waros. Nah, jadi khuluq itu juga termasuk yang tidak boleh dipakai. Kenapa ini diambil kesimpulan bahwa khuluq juga termasuk di dalamnya? Karena riwayat-riwayat yang berkenaan dengan haji dan umrah memang menunjukkan larangan pemakaian itu. Karena itulah sekali lagi, kalau sebagian orang menyamakan tidak terlalu salah, meskipun tidak tepat, tidak sepenuhnya benar. Nah, waros itu saya masih menahan diri saya untuk membahas ini, karena saya khawatir orang tergesa-gesa dalam melakukannya, mengambilnya, tapi insya Allah nanti jika Allah izinkan saya akan membahas secara khusus dan berseri sebagaimana saya sekarang membahas tentang misik gitu ya. Sekali lagi agar saya menahan itu bukan karena ingin menyembunyikan ilmu, tetapi agar ketika saya menyampaikan telah mencukupi. Dan semoga juga bisa dihadirkan. Insya Allah. Nah, ini sedang mencari link, maksudnya akses untuk bisa mendapatkan yang asli itu. Nah, waros itu lebih keras dibandingkan dengan za'faron. Oh, Allah. Lebih keras dengan za'faron. Maka efek tadi ya, efek yang berkenaan dengan tadi ya. Dan beberapa hal lagi lainnya. Dan tidak seaman za'faron. Karena waros itu untuk beberapa kategori konsumsi penggunaan waros itu bisa memiliki efek yang lain ya, yang kita tidak membahasnya. Nah, maka bayangkanlah kalau za'faron level tertinggi, misalnya za'faran malaki mumtaz. Ini za'faran malaki. Dari malaki ya? Iya, bukan malaki itu mumtaz. Itu aja baunya sudah elegan. Ya. Masya Allah. Dan kaitannya dengan pembicaraan hubungannya dengan khuluq itu bukan pada baunya. Iya. Nah, bayangkan kalau itu za'faran malaki mumtaz kemudian dicampurkan dengan waros yang malaki juga. Jadi walaupun baunya ini elegan tadi, efeknya itu lebih kuat lagi bukan di baunya. Betul. Allah. Karena itulah ini perlu kita bahas. Walaupun dalam hadis itu memang tidak disebutkan secara khusus. Karena itu di dalam pertemuan yang lalu kita sempat berbincang, ini adalah upaya untuk memahami pelajarannya apa sih di balik larangan bagi yang belum nikah atau bagi seorang laki-laki yang sudah menikah tapi jauh dari istrinya gitu. Nah, maka kita mungkin akan menemukan khuluq yang warnanya cenderung ke kuning, atau khuluq yang warnanya lebih seperti ini juga khuluq ya. Ini kan lebih merah dari ini.
Karena ini memang dari kalau mencium baunya sepertinya ini dari malaki yang dicampur dengan yang lainnya, gitu ya. Lebih merah, jadi lebih kuat lebih besar faedahnya. Jadi kholuk ketika bertingkat-tingkat itu Ustaz, itu satu berkaitan dengan komposisi berapa persennya Za'faron dibandingkan yang lain, termasuk jenis Za'faronnya itu tadi. Jenis. Ya. Kualitas itu tadi. Nah, jadi secara sederhana kholuk itu parfum yang bahan pentingnya za'faron dengan tambahan ward dan bahan lainnya. Sehingga dengan demikian disebut za'faron karena memang ada za'faronnya, tetapi tidak tepat jika kita menyamakan sepenuhnya antara za'faron dengan kholuk. Dan kholuk itu merupakan sesuatu yang biasa dipakai di kalangan para sahabiyah. Nah, sehingga seseorang itu dapat mengenali ada bekasnya dipakai. Itu bukan sesuatu yang asing. Sebagaimana kita dapati dalam hadis yang ini berkenaan dengan ketika seorang tabi'in datang menemui Abu Dzar Al-Ghifari dan menyampaikan, ini asal dari tabi'in, tapi ini rangkaian dari satu hadis ya, menyampaikan bahwa ketika datang ke Robadah, ke tempatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu, mendapati istri dari Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak ada bekas pada istrinya itu al-mahasin au al-khuluq, atau dalam riwayat yang lain tidak mendapati bekas adanya al-majasid au al-khuluq. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa khuluq itu di masa itu merupakan sesuatu yang biasa. Tapi kalau merujuk pada pembahasan ini menunjukkan bahwa kalau begitu bekas yang tampak itu cenderung yang dari warna yang merah. Karena lebih mudah kelihatan ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah, ini menarik sekali. Jadi kita sudah bertambah ilmu yang tadi antara Za'faron dengan kholuk. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Ustaz ya, kita akan bahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan al-kholuk tersebut. Dengan kholuk, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemauan, kesungguhan untuk mendalami din ini dan kemudian mengamalkan sebaik-baiknya, mengikuti tuntunan Nabi termasuk dalam berwewangi. Satu lagi, bahwa semua itu memberikan manfaat, memberikan pengaruh itu ketika masih asli. Wah, ini penting ini ya. Asli, bukan yang abal-abal. Kalau yang hanya ingin dapat baunya, maka yang tidak asli pun memberikan bau. Tetapi ini patut dipertanyakan apakah larangannya juga sama gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Insya Allah bertemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.